Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 30 Juli 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 54 sampai dengan 58. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Siapa sangka seorang putri berusia 19 tahun dengan berat 49 kg berhasil mengangkat beban dengan total 194 kg. Buset. Ada pepatah yang mengatakan, "Don't judge a book by its cover." Jangan menilai seluruh isi buku hanya karena melihat sampulnya saja. Inilah sosok Windy Cantika Aisyah, atlet angkat besi dari Indonesia yang mengukir perolehan medali pertama untuk Indonesia pada Olimpiade Tokyo di cabang olahraga angkat besi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus pulang ke tempat asalnya. Dan digambarkan bahwa orang banyak takjub mendengar pengajaran dan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Kata takjub berarti heran, kagum, terkesima. Namun takjub saja tidak cukup. Tanpa percaya sepenuhnya kepadanya. Pengalaman takjub yang hanya berhenti sampai pada terpesona saja, namun tidak menyentuh ke dalam dasar lubuk hati. Inilah yang terjadi pada orang banyak yang hanya sekedar takjub dan selanjutnya mereka mencibir Yesus. Kata mencibir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menarik sekali. Mencibir artinya adalah bibir bawah yang mengarah ke depan. Ini orang yang mencibir kayak begitu. Yang menunjukkan sikap tidak senang, melecehkan, meledek, ataupun mencela. Orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Dari mana diperoleh hikmatnya itu?" Mencibir. "Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria?" Capek ngomong kayak gitu. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang banyak itu menjadi kecewa dan menolak Yesus karena kepicikan dan kedangkalan cara pikir mereka. Mereka tidak mengenal Yesus yang sejati dan hanya berpandangan semau sendiri saja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jangan mudah menilai dan menghakimi orang dari cover depannya. Dan janganlah kita berhenti hanya sebatas pada pengalaman takjub saja. Pengalaman takjub seharusnya menjadi jalan untuk menghantar kita menjadi percaya dan beriman yang penuh total kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.